Pernah nggak sih Anda lihat laporan keuangan, terus kaget? Loh, kok biaya tenaga kerja kita bengkak banget? Kayaknya udah direncanain matang-matang, tapi kok jebol juga? Nah, tenang. Hari ini kita bakal jadi detektif bareng. Kita bedah tuntas misteri di balik angka-angka itu. Coba bayangin ya, akhir bulan, lihat laporan, biaya tenaga kerja bengkak. Langsung kepikiran kan? Ini gara-gara kita bayar orang lebih mahal? Atau jangan-jangan tim kita kerjanya lebih lama dari yang seharusnya? Ini nih pertanyaan penting banget yang harus kita jawab. Nah, ini dia biang keroknya. Kita punya yang namanya standard cost. Ini ibaratnya budget yang udah kita siapin dari awal. Terus ada actual cost, alias duit yang beneran keluar. Kalau pengeluaran real lebih gede dari budget, ya disitulah misterinya mulai. Oke, siap? Yuk, kita bedah bareng. Anggap aja kita ini detektif keuangan yang lagi mau mecahin misteri biaya tenaga kerja. Dan senjata utama kita, namanya analisis selisih. Kunci buat mecahin kasus ini itu ada di satu konsep namanya direct labor variance atau selisih tenaga kerja langsung. Kedengeran teknis ya? Santai, intinya ini cuma beda antara biaya yang seharusnya kita keluarin sesuai rencana sama biaya yang beneran kita keluarin. Gitu aja. Nah, ini bagian serunya. Selisih biaya yang gede tadi itu nggak muncul tiba-tiba. Biasanya ada dua tersangka utama. Dua petunjuk inilah yang bakal kita kejar buat nemuin jawabannya. Gini deh analoginya, bayangin budget liburan kamu jebol. Penyebabnya bisa dua kan? Pertama, mungkin harga bensinnya ternyata lebih mahal dari perkiraan. Ini soal harga. Atau yang kedua, kamu nyetirnya kelamaan, muter-muter, nyasar. Ini soal waktu. Nah, di dunia kerja juga sama persis. Kita sebutnya selisih tarif upah dan selisih efisiensi waktu. Yuk kita investigasi petunjuk pertama dulu. Selisih tarif upah. Di sini, kita cuma fokus sama satu hal, yaitu harga atau tarif per jamnya. Jadi, labor rate variance atau kita singkat LRV itu gunanya buat ngukur kita ini bayar upah per jamnya lebih mahal atau lebih murah sih dari standar, murni soal harga. Mungkin kita kebanyakan lemburan yang nggak direncanain, atau malah pakai tenaga kerja senior yang gajinya lebih tinggi dari budget. Bisa jadi kan? Rumusnya gampang kok, jangan pusing dulu. Cuma tarif aktual dikurang tarif standar, hasilnya dikali sama jam aktual. Simple kan? Dari sini kita bisa lihat total kerugian atau keuntungan cuma dari beda harga doang. Oke, kita coba pakai angka ya. Misal, budget kita itu bayar orang 50.000 per jam. Kenyataannya kita malah bayar 55.000 per jam. Terus total kerja mereka itu 1.000 jam. Dan hasilnya, ceng-ceng, selisihnya 5 juta rupiah. Dan ini statusnya unfavorable, alias nggak bagus buat kita. Kenapa? Ya karena kita bayar kemahalan 5.000 rupiah per jamnya, dikalikan 1.000 jam, ya jadinya bengkak 5 juta. Oke, petunjuk pertama kebongkar. Sip, satu tersangka ketangkap. Sekarang kita kejar tersangka kedua, efisiensi. Nah, kalau yang ini udah bukan soal harga lagi, tapi soal seberapa efektif waktu kerja tim kita. Labor Efficiency Variance atau LEV ini tugasnya ngukur tim kita kerjanya lebih lama atau malas lebih cepat dari standar. Ini murni soal kuantitas waktu, bukan duitnya. Penyebabnya bisa macam-macam. Mesinnya sering mogoke, bahan bakunya jelek jadi kerjanya lambat, atau mungkin timnya kurang training, banyak kemungkinannya. Rumusnya beda dikit nih. Kita hitung selisih jam aktual dikurang jam standar, terus dikali sama tarif standar. Kenapa pakainya tarif standar? Biar fair. Jadi kita benar-benar cuma mengukur dampak dari efisiensi waktu aja, nggak kecampur sama masalah harga tadi. Contoh lagi ya, standarnya nih, kerjaan itu harusnya selesai dalam 1.000 jam. Tapi, ternyata tim kita butuh 1.100 jam. Wah, lebih lama 100 jam. Tarif standar kita masih sama, Rp50.000 per jam. Dan hasilnya, lagi-lagi 5 juta rupiah dan statusnya unfavorable juga. Artinya, karena kita molor 100 jam dari standar, kita rugi biaya 5 juta rupiah. Nah kan, petunjuk kedua juga udah ketahuan. Oke, sekarang kita udah ngerti dua biang keroknya secara terpisah. Sekarang, gimana kalau kita gabungin semuanya? Kita selesaikan satu kasus lengkap dari awal sampai tuntas. Ini dia data kasusnya. Perhatiin baik-baik. Kita produksi 1.000 unit. Standarnya, satu unit itu butuh 1,5 jam. Jadi total jam standar harusnya 1.500 jam. Tapi kenyataannya, kita butuh 1.700 jam. Waktu kerjanya molor. Udah gitu, tarif bayarannya juga lebih mahal dari standar. Wah, komplit nih masalahnya. Yuk kita hitung. Begitu kita masukin ke rumus tadi, langsung kelihatan dua masalah utamanya. Pertama, dari selisih tarif upah, kita rugi 8,5 juta rupiah.
Kedua, dari selisih efisiensi waktu, kita rugi lagi 8 juta rupiah. Dua-duanya bikin biaya bengkak. Dan ini dia jawabannya. Kalau kita totalin keduanya, kerugian kita jadi 16,5 juta rupiah. Misteri terpecahkan. Sekarang kita tahu pasti, budget jebor itu gara-gara kombinasi maut, bayar orang kemahalan, dan kerjaannya kelamaan. Oke, kasusnya selesai. Kita udah jadi detektif handal, tapi terus buat apa sih kita ngitung beginian di dunia nyata? Kenapa ini penting banget buat seorang manajer? Oh, manfaatnya gede banget. Dengan analisis ini, kita bisa ngendaliin biaya, jadi tahu efisiensi produksi kita bagus atau enggak, sampai bisa ngevaluasi kebijakan upah. Intinya, kita bisa ngambil keputusan berdasarkan data, bukan kira-kira lagi. Jadi intinya tuh di sini, analisis ini ngasih tahu kita harus fokus kemana. Oh, masalahnya di tarif upah? Oke, berarti kita harus negosiasi ulang kontrak. Oh, masalahnya di efisiensi waktu. Oke, berarti kita harus perbaiki proses kerja atau kasih training tambahan ke tim. Jelas kan arahnya? Nah, sekarang giliran Anda. Saya mau tinggalin satu pertanyaan. Kalau Anda jadi manajernya, dan udah tahu masalahnya ada di tarif upah, sekaligus di efisiensi waktu, langkah konkret apa yang bakal Anda ambil pertama kali? Coba deh dipikirin.